Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur wargi sadaya anu di lembur, kumaha dararamang sadayana ya, orang Jawa Barat sa Jawa Barat, orang Bogor sa Bogor ya. Ya, Sukabumi, Cianjur, Cipanas ya, Bandung, Garut, Tasik, Ciamis, Pangandaran, Surak Purwakarta, Majalengka, kumaha atuh dararamang ya. Syukur atuh dararamang mah, mudah-mudahan aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wargi sadaya, saudara-saudaraku, alhamdulillah ya, bahwa Jawa Barat sudah tinggal melaksanakan perbaikan-perbaikan. Sebab apa? Sebab gubernurnya sudah luar biasa ya. Gubernurnya baik dan biasa turun ke jalan ya. Dan mudah-mudahan ini akan membawa perubahan yang signifikan untuk kondisi Bogor ke depan ya. Sahabat dan saudara-saudaraku, dan mudah-mudahan juga ya, apa yang menjadi perdebatan ya antara Rizik Syihab ya, yang menjadi perdebatan Rizik Syihab dengan Kiai Haji Madudin ini ya, lihat saja, kalau tidak bisa menjawab ya, ngamuk-ngamuk, narasi-narasi kotor yang keluar ya, karena memang di otaknya Rizik Syihab itu yang ada narasi kotor ya, otak iblis ya, seperti itu saudara-saudara. Dan hati-hati kita jangan sampai terprovokasi dengan narasi-narasi yang demikian, yang memecah belah umat dan bangsa. Kita sebagai warga negara Indonesia jangan sampai kena terprovokasi oleh narasi-narasi Rizik Syihab. Rizik Syihab itu bukan orang Indonesia ya, orang Yaman yang lagi numpang hidup di Indonesia, cuman sudah numpang kentut gitu. Jadi pengennya berak sekalian ya, cuman nggak bisa ya, jadi sampai di kentut aja. Kita sebagai warga negara, sebagai pencinta tanah air, kita jangan sampai terprovokasi dengan narasi-narasi dari Rizik Syihab ini. Baik sahabat dan saudara-saudaraku, yuk kita simak perdebatan antara Rizik Syihab dengan Kiai Haji Madudin yang terlihat sengit ya, tapi mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Baik ya, dan sebelumnya jangan lupa di like dan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, dan Allah mudahkan segala urusan, dan Allah beri usia yang panjang, barokah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Masa saya begini nggak peduli lah. Ya kalau lembutnya buruk, kasarnya bangsat gitulah. Udah tahu kan bagaimana dia, sifat dia. Taat nggak sama Allah? Jujur aja, taat nggak? Patuh nggak? Atau berbuat musyrik? Yang keras. Jangan takut. Yang keras. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Karena Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Wih, sombong banget. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Wih, Deddy lagi. makan iblis. Kalau dia jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi
Apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang, saya pakai terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi. Tapi saya tinggal di Jawa Barat. Yang datang di Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Ya betul Pak, betul. Bila perlu si Bahar usir aja tuh dari Jawa Barat. Nggak ada gunanya juga. Ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Gak boleh lagi orang, mana kafir, gak bisa. Anda gak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, gak bisa. Anda gak punya dasar hukumnya. Anda gak boleh bangun ini, gak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas. Apa? Banyak anak buah yang gak ada urusan. Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, maka Bahar bin Smith dan teman-teman selesai hidupnya di daerah Jawa Barat. Gak ada urusan. Bahar bin Smith gak ada urusan. Saya udah gak ada urusan, saya gak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah gak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya gak ada urusan, saudara-saudara. Mau masuk penjara, ya saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Saya tegasin, Deddy Mulyadi itu rasional, akademis cara berpikirnya. Saya, kalau jujur-jujuran, selama pemilihan kepala daerah, tak ada satu kuburan pun yang saya datangi. Tak ada satu guru spiritual pun yang saya datangi. Yang saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya hanya ziarah menjelang pencoblosan. Itu ziarah pada ibu dan bapak saya. Karena bagi saya, itulah yang paling keramat dalam hidup. Bukan yang lain. Nah, karena itu yang dibangun, bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional. Bangsa yang akademis. Bangsa yang fatalistik, tidak ada pernah kemajuan. Untuk itu saya mengajarkan pada semua. Mari kita berpikir rasional. Apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat? Percaya pada perdukunan. Percaya pada ramalan. Siapapun orangnya, mengaku kelompok manapun, sama yang meramal itu adalah perdukunan, ramalan. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pikiran. Kalau hanya dijadikan rujukan, ya silahkan saja. Tapi kalau itu dijadikan pegangan, berbahaya bagi Anda. Banyak yang mau pemilihan kepala daerah masih pede sehari menjelangnya. Tidak percaya pada hasil riset. Tidak percaya pada analis penelitian. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Bangsa yang percaya pada hal-hal yang bersifat klinik itu tidak akan pernah mencapai kemajuan. Dan ciri orang yang percaya pada klinik adalah gampang. Kotor lingkungannya. Berantakan penataan rumahnya, berantakan arsitekturnya, ruang lingkupnya gelap. Jadi kalau nyebut saya klinik, Pak Deddy Mulyadi itu paling apik, paling bersih, paling tertata. Sejak dulu jadi bupati pertama di Purwakarta punya panji. Namanya Ki Jagarasa Nyimas Malati Ki Jaka Sunda dalam bentuk kereta kencana. Itu panji. Dan saya menghormati itu. Tapi karena saya adalah orang budaya, tata caranya bukan tata cara penghormatan militer, maka penghormatannya menjadi ini. Maka orang tentara ketemu tentara, maka hormatnya begini. Tapi orang Sunda ketemu orang Sunda, hormatnya begini. Orang Bali hormatnya begini. Ini rasa hormat. Rasa hormat, ini bentuk hormat, bentuk penghormatan, hormat. Makanya kalimatnya sembah sungkem, artinya dia memberikan penghormatan.
penghormatan. Sembahyang itu adalah penghormatan. Nah, yang dihormat, boleh nggak? Ya sama, kereta dihormati, lambang merah putih dihormati, lambang batalion dihormati. Dihormati. Cara menghormatinya macam-macam, bukan disembah. Yang disembah itu bagaimana? Fatalistik, menyerahkan diri pada kereta. Amal usaha mentawe ka kareta, itu namanya menyembah. Aing mah mal usaha kareta ieu teh mawa manuat, mawa berkat, mawa kahadean, mawa rezeki. Aing mah mal usaha rek ka kareta we ungapoe. Nah, itu yang mempertuhan kereta. Jadi hari ini banyak teologi fatalistik. Kenapa? Mukanya mengaku berserah pada Allah, hatinya mengikuti hawa nafsu. Teologi fatalistik ini berbahaya. Kenapa? Akan mengakibatkan kita beragama penuh dengan kepalsuan. Religiusitas kita, pengakuan kita beragama, ternyata isinya bukan la ilaha illallah. Ini harus dibenerin, tugas negara, tugas pemimpin, membentuk karakter manusia, membentuk visi ke depan. Kenapa? Hanya bangsa yang punya karakter, hanya bangsa yang punya visi yang akan memenangkan pertarungan dunia. Sudah.